Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Bayu Hidayat dari Ilmu Pemerintahan Paralel 2. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas saya atau memberikan tugas saya kepada dosen, yaitu tentang presentasi paradigma komunikasi pemerintahan. Apa sih paradigma itu? Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Jadi di sini membahas tentang paradigma komunikasi pemerintahan. Sebelum membahas tentang paradigma komunikasi pemerintahan, kita harus mengetahui apa itu paradigma. Paradigma ialah cara pandang seseorang atau cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya. Jadi di sini semua orang tuh mempunyai cara pandang masing-masing terhadap seseorang atau terhadap lingkungannya. Nah, dari cara pandang itu akan mempengaruhi dalam kita untuk berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Jadi misalkan kita memandang seseorang baik atau buruknya. Nah, dari situ kita mempunyai pikiran atau kita bisa bersikap terhadap orang itu, apakah orang itu baik atau buruk menurut pandangan kita. Nah, lanjut ke komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan adalah pencapaian ide, program, atau gagasan kepemerintahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, jadi komunikasi pemerintahan ini ialah pencapaian ide. Pencapaian ide berarti atau misalkan kita mempunyai gagasan untuk negara atau pemerintahan itu mempunyai gagasan untuk maju atau tidaknya negara. Nah, maka dari pemerintahan itu harus mempunyai persetujuan dulu dari masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Lanjut. Nah, komunikasi pemerintahan itu mempunyai beberapa strategi. Salah satunya menentukan tujuan komunikasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan komunikasi pemerintahan, kita harus mempunyai apa yang namanya itu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu apa? Ialah satu hal yang akan kita tuju atau yang bakal kita capai. Kita harus mempunyai tujuan dulu. Lalu yang kedua ialah menentukan target komunikasi. Nah, di sini ialah kita akan menentukan target komunikasi apa yang akan kita capai. Nah, lalu yang ketiga ialah menentukan pesan yang akan disampaikan. Nah, jadi di sini kita harus menentukan dulu apa sih pesan-pesan yang akan kita sampaikan untuk masyarakat atau untuk yang lainnya. Lalu yang keempat ada menentukan metode yang akan digunakan. Nah, jadi komunikasi pemerintahan itu mempunyai beberapa metode. Nah, jadi kita harus menentukan metode apa sih yang harus kita gunakan untuk mencapai komunikasi pemerintahan yang baik ini. Nah, lalu yang terakhir ialah menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target sasaran. Nah, jadi di sini kita harus menentukan saluran terlebih dahulu untuk mencapai target sasaran. Saluran komunikasi. Lanjut.
Nah, dari beberapa tahapan tadi, ini adalah lanjutan dari tahapan tadi atau dari strategi tersebut. Setelah kita mengetahui dari 5 strategi tersebut, kita harus mengembangkan perencanaan komunikasi itu. Yang pertama ialah menganalisis masalah. Nah, jadi yang pertama ialah menganalisis masalah, yaitu apa sih masalah atau yang sedang ada yang akan kita bahas. Setelah itu ada menyusun peran yang akan dimainkan oleh komunikasi. Nah, setelah kita tahu masalah apa yang akan kita bahas atau mengetahui masalah apa yang akan kita analisis, kita harus menyusun bagaimana sih cara penyelesaian masalah tersebut. Lanjut ialah mengidentifikasi target sasaran. Nah, setelah kita menyusun berbagai program atau hal yang bisa menganalisis masalah, kita harus mengidentifikasi dulu si targetnya ini. Nah, lanjut yaitu mengidentifikasi tujuan komunikasi. Jadi setelah kita mengetahui atau kita mempunyai target sasaran dalam komunikasi pemerintahan, kita juga harus tahu apa itu tujuan komunikasi atau mengidentifikasi tujuan komunikasi. Nah, lanjut ialah mengidentifikasi strategi atau pesan. Nah, setelah semuanya sudah kita lalui, menganalisis masalah, menyusun atau mengidentifikasi target dan mengidentifikasi tujuan komunikasi, kita harus mengidentifikasi strategi atau pesan. Jadi ialah pesan apa yang akan kita sampaikan untuk komunikasi pemerintahan tersebut. Bagaimana strateginya? Kita harus menyampaikan itu semua kepada target sasaran tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada prinsip-prinsip komunikasi pemerintahan. Salah satunya ialah keterbukaan. Nah, jadi keterbukaan ini ialah komunikasi pemerintahan itu harus keterbukaan atau harus terbuka terhadap masyarakat atau terhadap yang lainnya. Makanya itu komunikasi pemerintahan ini ialah sangat penting. Komunikasi pemerintahan ini salah satu hal atau salah satu program yang akan menjadikan negara ini berkomunikasi baik atau tidak dengan masyarakatnya. Nah, lanjut ialah komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung. Nah, sebagai pemerintahan atau pemerintahan yang baik, kita harus berkomunikasi publik secara langsung. Jadi di sini kita harus mengetahui apa sih yang publik butuhkan, apa sih yang publik inginkan untuk negara ini. Jadi kita tuh harus sering berkomunikasi dengan publik secara langsung. Nah, lalu ada keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman. Nah, jadi di sini masyarakat juga berperan penting dalam komunikasi pemerintahan untuk membentuk kebijakan atau pengiriman. Lanjut ialah presentasi positif dari kebijakan pemerintahan dan prestasi yang telah dicapai. Nah, jadi setelah pemerintahan mencapai tujuan atau hal yang positif dari kebijakan pemerintahan itu, pemerintahan harus mempresentasikan atau memberitahukan atau mengasih tahu kepada masyarakat, ini nih prestasi yang telah kita capai dari komunikasi pemerintahan. Makanya itu salah satunya ialah hal yang harus dipunyai oleh
komunikasi pemerintahan itu ialah keterbukaan komunikasi agar komunikasi itu berjalan dengan baik antara pemerintahan dengan masyarakat. Lanjut. Nah, ialah yang terakhir, menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional. Nah, jadi ini tuh banyak berbagai cara komunikasi atau ya komunikasi yang harus kita lakukan antara pemerintah dengan masyarakat. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan, tidak hanya melalui media massa saja. Banyak media yang lainnya juga. Lanjut. Nah, di sini komunikasi pemerintahan mempunyai fungsi-fungsinya. Apa sih fungsi-fungsi komunikasi pemerintahan? Ialah memberikan informasi kepada publik. Nah, ini adalah salah satu fungsi komunikasi pemerintahan untuk memberikan informasi kepada publik. Memberikan informasi apa saja sih? Informasi yang ada di negara atau yang ada di luar negara, atau informasi apa saja yang ada saat ini yang harus diberikan kepada publik tersebut. Lalu menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini komunikasi pemerintahan juga harus menjelaskan dan mendukung keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Lanjut. Ialah mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Nah, jadi di sini komunikasi pemerintahan juga harus mempertahankan nilai-nilai apa saja sih yang ada di komunikasi pemerintahan, dan komunikasi pemerintahan itu ialah harus memiliki perilaku yang bertanggung jawab. Lanjut. Ada memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara. Nah, di sini juga pemerintahan harus berperan aktif dalam memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara. Nah, di sini tuh jadi pemerintahan harus memfasilitasi dialog antar pemerintah dan antar warga negaranya. Lanjut. Nah, di sini masih lanjutan yang tadi, ialah harus mengidentifikasi alat-alat komunikasi. Nah, alat-alat komunikasi apa sih yang bisa digunakan antar pemerintahan dan warga negaranya? Bisa kita melalui media sosial atau komunikasi secara langsung. Banyak yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi pada zaman saat ini. Nah, ada perdanaan kegiatan komunikasi. Nah, jadi di sini juga komunikasi mempunyai dana-dana tersebut untuk melakukan komunikasi antar pemerintah dengan warga negara atau pemerintah dengan negara lain, harus mempunyai dananya. Nah, lalu ada mengorganisasi kegiatan komunikasi. Nah, di sini juga komunikasi pemerintahan harus mengorganisasikan atau mempunyai tujuan-tujuan tersebut yang harus dicapai untuk pemerintahan komunikasi. Lanjut. Nah, di sini ada perencanaan. Nah, jadi perencanaan ini ialah harus kita lakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala kegiatan yang harus kita capai. Harus ada namanya perencanaan tersebut. Lalu yang terakhir ialah evaluasi. Nah, evaluasi ini setelah kita mencapai beberapa tujuan atau beberapa target sasaran yang telah kita capai, kita harus mempunyai yaitu evaluasi untuk memperbaiki diri
dari yang sebelumnya. Lanjut, ini ada komunikasi pemerintahan untuk kepemerintahan yang baik atau yang biasa kita sebut good governance. Negara atau pemerintah memiliki peran menciptakan iklim politik, hukum, dan ekonomi yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan masyarakat. Nah, ini ialah komunikasi pemerintah untuk kepemerintahan yang baik atau good governance ya. Jadi pemerintahan sendiri itu menciptakan iklim politik, hukum, dan ekonomi agar perkembangan dunia usaha antar pemerintah dan masyarakat itu berkembang, tidak hanya berstuck di situ-situ saja. Jadi perkembangannya ini harus maju terus terhadap pemerintah dengan masyarakatnya. Lalu ada swasta memiliki peran menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini tidak hanya pemerintah saja atau tidak hanya negara saja yang berperan penting, tapi para pengusaha-pengusaha swasta juga memiliki peran yang penting terhadap terciptanya komunikasi pemerintahan untuk pemerintahan yang baik. Nah, jadi pengusaha swasta ini harus menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya agar masyarakatnya ini mempunyai pekerjaan dan menjadikan masyarakat yang menjadikan masyarakat mempunyai pekerjaan agar dia bisa membiayai kehidupannya sehari-hari, apalagi yang udah memiliki rumah tangga. Lalu masyarakat memiliki peran memberikan kemudahan hubungan timbal balik melalui kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Nah, jadi ini komunikasi pemerintahan untuk pemerintahan yang baik ini melibatkan antara negara atau pemerintahan, swasta, pengusaha swasta, dan masyarakat. Jadi tiga ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjadikan komunikasi pemerintahan untuk kepemerintahan yang baik. Jadi ketiga ini memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Nah, jadi segitu kiranya presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.